Halo guys, kembali lagi bersama saya Pepeng in the Sky di Mazura Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2017 berjudul Blame. Film kali ini akan menceritakan tentang dua orang murid yang jatuh cinta pada gurunya sendiri nih guys. Lalu bagaimanakah jalan ceritanya? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, keburu kotak ketengan kalian habis atau ketahuan pakai wifi tetangga, langsung saja selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Abigail. Abigail ini merupakan sosok gadis yang pendiam nih guys, dan karena dia pendiam, dia sering dibully di sekolah oleh teman-temannya. Karena sering dibully, Abigail sampai terkena gangguan mental yang mengakibatkan dirinya susah mengontrol emosi. Hingga pada suatu ketika, karena sudah banyak memendam amarahnya, akhirnya Abigail pun meluapkan emosinya dan mengamuk di sekolah. Setelah kejadian itu, Abigail jadi susah dikendalikan dan ia cenderung bersikap kasar. Kemudian, orang tuanya pun sepakat untuk membawa Abigail ke rumah sakit jiwa agar dia nantinya diberikan perawatan selama 6 bulan. Singkat cerita, setelah 6 bulan perawatan, Abigail pun mulai bisa mengontrol dirinya lagi. Oleh karena itu, pihak sekolah dan orang tuanya pun sepakat agar Abigail kembali ke sekolah dan menyelesaikan pendidikan yang sempat tertunda. Akan tetapi, di hari pertama dia sekolah, Abigail kembali mendapatkan bulian dari temannya yang bernama Melissa dan Sophie. Oh iya guys, Melissa ini adalah gadis yang cukup nakal dan dia selalu berpakaian seksi di sekolah. Akan tetapi, di balik itu semua, Melissa merupakan korban keluarga broken home dan dia sekarang hanya tinggal bersama pamannya yang suka bersikap kasar kepada Melissa. Selain Melissa, ada lagi murid yang sering membuli Abigail di sekolah, yakni Eric. Eric ini sering mengejek Abigail dan memperlakukannya tidak layak. Keesokan harinya, saat pelajaran drama, Abigail pun terpilih untuk memerankan tokoh utama wanita, dan lalu dipasangkan dengan tokoh utama pria yang diperankan oleh Eric. Sementara itu, Melissa pun hanya menjadi peran pengganti. Melissa sendiri sebenarnya menginginkan posisi yang diperankan oleh Abigail, karena dia ingin dekat dengan Jeremy. Jeremy sendiri adalah seorang mantan aktor yang baru mengajar di sekolah itu. Ia merupakan seorang guru yang tampan dan sangat ramah. Hal itu pun yang membuat Melissa menaruh hati pada Jeremy. Karena tidak dipilih jadi peran utama oleh Jeremy, Melissa pun kesal padanya. Dan saat latihan bersama di sekolah, Melissa justru dengan sengaja mengajak Eric mantap-mantap agar dia tidak bisa ikut latihan dan Abigail tidak memiliki pasangan. Karena Eric tidak datang, akhirnya Jeremy pun menggantikan peran Eric. Saat sesi latihan dimulai, tak diduga-duga, Melissa menunjukkan akting yang luar biasa, sehingga hal itu membuat Jeremy menjadi kagum. Karena kehebatannya itu, Jeremy pun meminta Abigail untuk membantunya mempersiapkan pertunjukan drama mereka. Setelah jam pelajaran selesai, Jeremy dan Abigail pun pergi ke ruang audit untuk memulai mempersiapkan pertunjukan dramanya. Di sana, Jeremy pun memuji bakat akting yang dimiliki oleh Abigail. Pujian itu pun membuat Abigail lebih percaya diri. Dan keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Abigail datang ke sekolah dengan rok pendek. Melihat Abigail yang mulai percaya diri, Melissa dan teman-temannya pun merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan kembali kepercayaan diri Abigail. Diam-diam, Melissa menyuruh Eric untuk merayu Abigail agar dia mau latihan bareng di ruang audit. Kemudian, Abigail pun menunggu Eric di ruang audit hingga jam pulang sekolah tiba. Setelah sekian lama menunggu, Eric pun tak kunjung datang. Abigail pun akhirnya berlatih sendiri. Namun tiba-tiba, datanglah Melissa dan Sophie yang langsung mengunci Abigail di dalam ruang audit dan meninggalkannya begitu saja. Abigail pun hanya bisa diam dan menunggu ada orang yang akan membukakan pintunya. Kemudian tanpa diduga-duga, Jeremy pun masuk ke ruang audit dan mendapati ada Abigail di dalamnya. Akhirnya, Jeremy pun memutuskan untuk mengantar Abigail pulang. Saat di perjalanan pulang, Jeremy bilang ke Abigail kalau dia akan menggantikan Eric di pertunjukan nanti, karena menurutnya Eric sudah sangat keterlaluan. Dari sini, Abigail pun mulai nyaman dan merasa jatuh cinta pada Jeremy. Lalu keesokan harinya di sekolah, Jeremy langsung memberitahu semua murid kalau dia akan menggantikan Eric. Mendengar hal itu, Melissa pun menjadi iri kepada Abigail yang berhasil dekat dengan Jeremy. Malam harinya, Melissa, Eric, Sophie, dan teman mereka lainnya yang bernama TJ mengadakan sebuah pesta pribadi. Di pesta itu, mereka pun minum minuman beralkohol hingga mabuk. Karena mereka mabuk, Eric dan Sophie pun melakukan adegan mantap-mantap guys. Akan tetapi, karena terlalu banyak minum, Sophie pun muntah dan itu membuat Eric kesal dan memutuskan untuk tidak mau berteman lagi dengan Sophie.
Di sisi lain, karena seringnya bertemu, Abigail dan Jeremy pun semakin dekat. Dan hal itu membuat Melissa semakin iri pada Abigail. Kemudian saat Jeremy keluar dari kelas, Melissa pun meledek Abigail dan Abigail pun menyuruh Melissa untuk berhenti mengganggunya. Akan tetapi, Melissa tak menghiraukan peringatan itu dan akhirnya Abigail pun menyerang Melissa. Lalu Melissa yang marah pun langsung melakukan serangan balik pada Abigail. Dan saat Melissa menyerang Abigail, Jeremy pun datang. Abigail langsung pura-pura sakit dan hal itu membuat Jeremy marah pada Melissa dan mengusirnya dari kelas. Lalu Melissa pun meninggalkan kelas dengan sangat marah. Teman-teman Melissa mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi Jeremy lebih percaya kepada Abigail. Sepulang sekolah, seperti biasa, Abigail dan Jeremy pun ke ruang audit untuk berlatih bersama. Karena terlalu terbawa suasana, akhirnya mereka pun berciuman. Tanpa mereka sadari, adegan itu dilihat langsung oleh seorang gadis bernama Ellie. Ellie ini merupakan teman dari Sophie jauh sebelum Melissa mengenal Sophie. Namun, karena Sophie dan Melissa selalu membuli Abigail, Ellie pun memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan mereka. Setelah itu, untuk menghibur dirinya sendiri, Ellie pun sering nongkrong di ruang audit sambil mencatat apa yang dia lihat dan termasuk adegan ciuman antara Abigail dan Jeremy. Dari sini, mungkin kalian udah bisa nebak ya guys kalau buku harian Ellie nantinya bakal jadi petaka. Oke lanjut, setelah masalahnya dengan Eric belum selesai, Sophie pun kembali mendatangi Ellie untuk meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Lalu malam harinya, Sophie pun datang ke tempat Ellie untuk curhat. Saat Ellie pergi ke kamar mandi, Sophie menemukan buku harian Ellie dan membaca apa yang ditulis Ellie. Akhirnya, Sophie pun tahu kalau Abigail dan Jeremy sudah berciuman di ruang audit. Tanpa pikir panjang, Sophie langsung menelpon Melissa dan menceritakan hal itu. Mendengar itu, Melissa pun menjadi sangat kesal. Di sisi lain, setelah adegan hilafnya dengan Abigail, Jeremy pun terbayang-bayang terus oleh sosok Abigail. Bahkan saat Jeremy dengan pasangannya, ia pun membayangkan muka Abigail. Merasa ada yang tidak beres dalam dirinya, Jeremy pun mulai menjauhi Abigail karena tidak ingin terlibat pada hubungan antara guru dan murid. Ia bahkan tidak mau lagi berlatih di ruang audit dan tidak membalas chat ataupun telepon dari Abigail. Di sisi lain, Melissa sedang merencanakan untuk mengadukan hubungan Jeremy dan Abigail ke pihak sekolah. Agar aduannya kuat, Melissa pun meminta Ellie untuk menjadi saksi karena dialah yang telah melihat kejadian itu. Akan tetapi, Ellie pun menolak, dan hal itu membuat Melissa marah. Kemudian, Ellie pun meninggalkan mereka. Karena gagal membujuk Ellie, Melissa pun mencari cara lain. Dengan nekatnya, ia berencana mengambil foto dirinya tanpa pakaian dalam dan nantinya akan diberikan kepada Jeremy. Saat akan sedang memfoto, hal itu pun dipergoki oleh pamannya. Namun, Melissa sudah berhasil memfoto dirinya itu. Lalu, keesokan harinya di sekolah, Melissa sengaja memainkan ponselnya agar disita oleh Jeremy dan nantinya Jeremy bisa melihat foto dirinya tanpa pakaian dalam. Setelah itu, Jeremy pun diam-diam memberikan surat untuk Abigail yang isinya sebuah ajakan untuk bertemu di ruang audit. Namun, surat itu berhasil diketahui oleh Melissa, dan Melissa pun akhirnya datang ke ruang audit terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Melissa mulai basa-basi dengan Jeremy, dan tanpa diduga-duga, Melissa langsung nyosor kepada Jeremy guys. Hal itu pun membuat Jeremy kaget, dan ia langsung memutuskan untuk pergi dari ruang audit. Kemudian, Abigail melihat Jeremy dan Melissa keluar dari ruang audit, dan Abigail pun berpikir Melissa memiliki hubungan khusus dengan Jeremy. Setelah kejadian itu, Abigail pun menghilang untuk beberapa hari, dan akhirnya Melissa pun dijadikan pemeran utama untuk menggantikan Abigail saat pertunjukan drama mereka. Hal itu membuat Melissa merasa sangat senang, karena akhirnya dia bisa beradu akting dengan Jeremy. Namun, saat pertunjukan akan dimulai, tiba-tiba Abigail datang dan langsung masuk ke panggung sebelum Melissa. Melihat hal tersebut, Melissa pun marah kepada Abigail karena telah merusak semuanya. Sementara itu, di atas panggung, Jeremy pun kaget karena kedatangan Abigail. Lalu, setelah selesai pertunjukan, Abigail pun langsung marah pada Jeremy karena dia mengira Jeremy ada hubungan dengan Melissa. Lalu, Jeremy pun meminta maaf dan menjelaskan pada Abigail bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Melissa. Selain itu, Jeremy juga menjelaskan bahwa hubungan antara guru dan murid ini juga tidak baik, dan akhirnya Abigail pun mengerti. Di sisi lain, Melissa pergi ke pihak sekolah untuk mengadukan hubungan antara Jeremy dan Abigail. Pihak sekolah pun sampai memanggil polisi dan paman dari Melissa. Namun, bukannya mengadukan skandal Jeremy dan Abigail, Melissa justru mengadukan tentang kekerasan yang dilakukan sang paman pada dirinya. Ternyata, beberapa tahun lalu, Melissa pernah diperkosa oleh pamannya itu. Akhirnya paman Melissa pun ditangkap, dan setelah kejadian itu, Melissa langsung berubah.
ia selalu memakai pakaian yang lebih sopan saat pergi ke sekolah. Di sini, Melissa telah mendapat hidayah atas kesalahan yang dulu pernah ia lakukan. Kemudian saat di sekolah, Melissa melihat Abigail yang tersenyum kepadanya. Pada akhirnya, mereka berdua pun tidak ada yang mendapatkan cinta dari Jeremy. Oke guys, itu dia rangkuman cerita dari film Blame. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan melakukan hal berlebihan demi cinta. Karena cinta ini kadang-kadang tak ada logika guys. Oke guys, saya Pepeng in the Sky pamit. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dadah!